Halo, selamat sore teman-teman. Semangat selalu. Semoga kalian diberikan kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Muhammad Iksan Age. Jadi pada materi kali ini kakak akan menjelaskan salah satu sub materi yang tidak kalah pentingnya dengan sub materi yang lainnya, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Nah, dalam memahami pemahaman bacaan dan menulis, kalian harus memahami 9 materi pokok ini, teman-teman. Yang pertama itu ada menyempurnakan kalimat, yang kedua itu menghilangkan kata, yang ketiga itu melengkapi kalimat, yang keempat itu kata baku, kelima konjungsi, keenam penulisan kata, ketujuh sinonim, kedelapan kalimat inti, dan kesembilan itu tanda baca. Oke. Nah, teman-teman, dalam pemahaman 9 materi pokok tersebut, sebetulnya untuk memahami secara keseluruhan itu harus belajar lebih lagi gitu. Namun di sini kakak akan mencoba untuk menjelaskan secara gambaran umum saja bagaimana kemudian secara umum materi pokok ini begitu. Oke, yang pertama ini menyempurnakan kalimat. Oke, jadi menyempurnakan kalimat ini merupakan eh, salah satu materi pokok yang ada dalam pemahaman baca dan menulis. Jadi intinya menyempurnakan kalimat ini adalah memperbaiki struktur, makna, atau kejelasan suatu kalimat. Jadi dalam suatu kalimat itu harus terstruktur, harus bermakna, dan harus jelas gitu ya. Nah, dalam penyempurnaan kalimat itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, teman-teman. Yang pertama itu menghilangkan kata yang tidak perlu atau tidak berlebihan, kemudian menggunakan kata baku dan ejaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah kepenulisan, sesuai dengan QEB ataupun KBBI gitu ya. Kemudian memperbaiki susunan kalimat agar lebih logis atau masuk akal begitu teman-teman dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan tanda baca yang sesuai seperti titik, koma, kemudian tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Menghindari penggunaan kata atau frasa yang ambigu atau yang memiliki makna ganda, kemudian memiliki makna yang kabur, abstrak, itu susah untuk diinterpretasikan atau dimaknakan. Gitu. Jadi harus dihindari kata-kata seperti itu. Itu teman-teman. Oke. Yang kedua itu menghilangkan kata. Nah, ini tidak kalah penting juga dengan materi pokok sebelumnya. Jadi menghilangkan kata ini artinya menghapus kata yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya menjadi lebih efektif, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, kata yang sering dihilangkan itu ada misalkan ada kata yang berlebihan atau istilahnya itu pleonase. Contoh misalkan naik ke atas. Nah, kata naik ke atas ini cukup naik saja. Kenapa? Karena naik itu sudah mengartikan atau memaknakan udah ke atas gitu. Nanti kan udah naik ke atas gitu. Jadi eh, gak perlu ada kata ke atas lagi. Cukup naik saja gitu ya. Jadi itu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua ada kata yang redundan. Artinya ada kata yang tumpang tindih maknanya atau memiliki makna ganda. Contoh, saya pribadi merasa senang. Nah, di sini saya dan pribadi ini memiliki makna ganda. Saya itu sudah mewakilkan kepribadian seseorang. Jadi, kata pribadi di sini tidak harus ada gitu karena eh, kata saya itu sudah sudah mewakilkan makna pribadi nanti ya. Jadi cukup saya merasa senang saja, tidak harus ada kata pribadi. Kemudian yang ketiga itu kata yang tidak memiliki fungsi penting nih. Contoh, misalkan kata yang tidak memiliki fungsi penting itu adalah dia adalah seorang anak yang pintar. Nah, cukup dia anak yang pintar saja karena dia kata dia itu sudah mewakili makna seseorang gitu. Artinya sudah mewakili manusia, kepribadian, individu gitu. Jadi tidak harus ada kata-kata seperti itu. Contoh di sini tidak harus ada kata seorang, tidak harus ada kata adalah gitu. Jadi cukup dia anak yang pintar. Oke, yang keempat, kata bantu atau keterangan berlebihan. Nah, contoh, dia sangat sekali baik hati. Ini
agak sedikit tidak enak didengar ya teman-teman. Ini mungkin ini jadi satu tips dan trik juga dalam pemahaman bacaan dan menulis. Ini mungkin secara keilmuan tidak ada sebetulnya, namun ini word lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang sekiranya tidak enak didengar, itu berarti salah gitu teman-teman. Tapi itu sifatnya intuitif dan subjektif gitu, harus tetap dibarengi dengan dasar-dasar pengetahuan tentang kebahasaan. Namun itu bisa menjadi trik cepat gitu supaya bisa menjawab soal-soal pemahaman bacaan dan menulis dengan cepat gitu. Dia sangat baik, sangat sekali baik. Gitu. Sangat dan sekali itu tumpang tindih ya, punya makna yang sama, sangat dan sekali gitu. Jadi cukup dia sangat baik hati saja. Dia sangat baik hati. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada melengkapi kalimat, teman-teman. Nah, artinya melengkapi kalimat ini adalah menambahkan kata, rasa, atau klausa yang diperlukan agar kalimat menjadi jelas, lengkap, dan sesuai kaidah. Kaidah apa? Kaidah kepenulisan sesuai POEBI dan KBBI. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis kelengkapan kalimat, teman-teman, dan ini mungkin familiar juga gitu ya. Yang pertama itu melengkapi subjek, predikat, objek, keterangan, dan konjungsi. Nah, contoh misalkan, Agus suka membaca buku di perpustakaan atau taman. Nah, yang menjadi subjeknya mana nih? Yang menjadi subjeknya adalah Agus. Jadi subjek itu berbicara atau bertanya tentang siapa, siapa aktor, siapa subjek, tentang siapa. Di sini Agus. Kemudian apa ya predikat itu apa yang dilakukan itu apa yang dilakukan suka membaca. Kemudian objek eh, benda apa gitu. Jadi objek itu terkait dengan benda gitu ya, benda yang melengkapi predikat. Ini benda apa? Buku. Kemudian keterangan itu di mana, ngapain, misalkan. Nah, itu di perpustakaan. Kemudian ada kelengkapan kalimat konjungsi nih teman-teman. Konjungsi itu kata hubung ya. Atau, dan, kemudian, tetapi, maka, dan lain sebagainya. Kemudian di taman, ini keterangannya teman-teman. Dan ini dalam satu kalimat, kalian harus ingat juga ya bahwasanya minimal ada subjek dan predikat gitu dalam satu kalimat. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat itu tidak ada subjek dan predikat seminimalnya, berarti kalimat itu tidak efektif atau salah gitu teman-teman. Ingat ya, ingat minimal ada subjek dan predikat. Oke. Oke, yang keempat nih, yang keempat. Yang keempat itu kata baku. Ini seringkali muncul gitu ya, teman-teman di dalam soal-soal SNBT, SNBT gitu ya. Jadi ini sebetulnya tidak ada tips ataupun tidak ada trik tertentu untuk mengerjakan kata baku karena kata baku ini murni murni pengetahuan kita sendiri, murni pengetahuan kalian sendiri. Jadi kalian biasakan ya, biasakan itu berteman dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI karena dengan kita berteman dan dengan kita familiar dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa gitu ya, bisa membedakan kata baku yang mana sih, kata tidak baku tuh yang mana gitu ya. Misalkan contoh nih, misalkan izin, izin. Ada kata izin di sini. Nah, biasanya itu seringkali disalahartikan gitu ya bahwa izin J itu pakai J bukan Z gitu ya. Ini disebut sebagai kata baku. Padahal izin di sini adalah kata yang tidak baku. Gitu. Sedangkan yang kata bakunya adalah izin pakai Z. Gitu. Jadi kata baku itu seperti itu. Gitu. Ada kata baku dan kata yang tidak baku sesuai dengan KBBI gitu teman-teman. Oke, yang kelima itu ada kata hubung atau konjungsi. Nah, jadi kata hubung atau konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, ataupun kalimat dalam sebuah teks. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis konjungsi juga, teman-teman. Ada konjungsi koordinatif. Jadi, konjungsi koordinatif itu menghubungkan kalimat setara. Misalkan contoh, ada kata dan, kemudian atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, itu konjungsi-konjungsi yang memang pada akhirnya menghubungkan kalimat setara gitu teman-teman. Contoh, misalkan saya suka kopi dan teh. Nah, kopi dan teh di sini adalah
kata yang setara, teman-teman. Kopi dan teh, gitu ya. Jadi dua objek yang dipilih secara bersamaan, artinya setara di situ ya. Kemudian konjungsi subordinatif. Nah, jadi konjungsi subordinatif ini fungsinya untuk menghubungkan kalimat yang tidak setara. Nah, biasanya konjungsinya itu karena, agar, supaya, jika, walaupun, meskipun, sehingga, ketika, sebelum, sesudah, gitu ya. Jadi kata-kata tersebut ini ingat ya teman-teman. Jadi kata tersebut itu kata konjungsi subordinatif untuk menghubungkan kalimat yang tidak setara gitu. Contoh, misalkan dia tidak masuk sekolah karena sakit. Ini ada satu kalimat kausalitas atau sebab akibatnya. Dia tidak masuk sekolah karena sakit. Gitu. Sebabnya sakit, akibatnya tidak masuk sekolah. Itu ada kalimat yang tidak setara. Kemudian konjungsi korelatif. Nah, jadi konjungsi korelatif ini fungsinya untuk menghubungkan kalimat secara berpasangan. Nah, konjungsinya itu baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, entah, bukan saja, melainkan juga. Nah, itu kata konjungsi korelatif gitu. Jadi berkorelasi, berhubungan gitu. Contoh, misalkan baik ibu maupun ayah setuju dengan keputusan itu. Jadi, ibu dan ayah itu harus berpasangan. Jadi, kalau misalkan ibu tidak setuju, kemudian ayah setuju, berarti itu bukan konjungsi korelatif karena tidak berpasangan. Jadi, intinya konjungsi korelatif itu kalimat yang secara berpasang-pasangan. Kalau misalkan satu unsurnya eh, bertolak belakang, maka tidak bisa disebut sebagai konjungsi korelatif. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu penulisan kata. Nah, ini tidak kalah penting juga dengan subtopik subtopik atau pokok materi dalam pemahaman bacaan dan menulis. Yang keenam itu ada penulisan kata, teman-teman. Jadi penulisan kata ini adalah cara menulis kata yang dengan benar sesuai dengan kaidah gitu ya, mencakup penggunaan huruf kapital, ejaan yang benar, pemisahan atau penggabungan kata, serta penggunaan kata baku gitu ya. Ini sering sering banget muncul ya teman-teman di dalam soal-soal SNBT gitu. Sering banget. Bahkan koreksi kalimat gitu ya, soal-soal mengoreksi kalimat itu paling banyak gitu ya, paling banyak muncul di dalam soal-soal pemahaman baca dan menulis itu. Nah, ada banyak aturan penulisan penulisan kata teman-teman. Misalkan yang pertama itu penulisan huruf kapital. Jadi penulisan huruf kapital itu harus ditulis di awal kalimat, kemudian nama orang, tempat, lembaga, gelar, jabatan, pangkat, nama hari, bulan, tahun, abad, dan peristiwa sejarah. Nah, kemudian yang kedua itu pemakaian kata depan di, ke, dari gitu. Itu harus terpisah ya jika menunjukkan tempat atau arah gitu ya. Misalkan saya sedang berada di rumah. Di dan rumah itu harus dipisah gitu ya karena kata rumah di sini ini penunjukan tempat. Tempatnya di mana? Di rumah. Itu jadi di atau misalkan ke rumah, dari rumah, misalkan dari, ke, di-nya itu harus dipisah dengan kata penunjukan tempatnya atau arahnya. Kemudian kata ulang. Nah, kata ulang ini ditulis dengan tanda hubung. Strip lah ya, familiarnya strip gitu ya. Contoh, misalkan anak-anak berlari-lari, hati-hati. Jadi kalau ada kata yang ditulis lebih dari satu kali, maksimal dua kali, itu dua kali, itu harus pakai pakai strip atau tanda hubung ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh itu ada persamaan kata atau sinonim nih. Ini eh, sama seperti kata baku yang tadi, ini murni pemahaman kita sendiri, murni apakah kita bersahabat dengan KBBI, WEBI atau tidak, gitu ya. Nah, jadi sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama, tetapi berbeda dalam bentuknya. Jadi sinonim ini bertujuan untuk menghindari pengulangan kata, gitu ya. Nah, contoh sinonim, misalkan cantik itu sinonim atau persamaan katanya indah, cepat, lekas, marah, murka, berbohong, dusta.
gitu ya. Miskin papa. Jawabannya jawab ya. Manakah sinonim yang benar? Nah, sinonim atau persamaan kata yang benar. Marah, gembira. Kalau gembira, marah-marah gak ya? Enggak ya. Cepat, lekas. Nah, nih. Gelap, putih, kaya, sengsara. Gelap, gelap mah hitam ya. Kaya, sengsara. Kaya mah udah pasti tidak sengsara. Tidak sengsara itu miskin berarti. Itu lawan katanya. Cepat, lekas. Nah, cepat, lekas ya, teman-teman. Jadi lekas itu eh, apa? Buru-buru, buru-buru, cepat gitu ya, sama aja. Begitulah ya. Oke, yang kedelapan ini ada kalimat inti, teman-teman. Nah, dalam kalimat inti itu tadi sudah dijelaskan juga oleh kakak bahwa dalam satu kalimat ini seminimalnya terdiri atas subjek dan predikat, serta dapat dilengkapi dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Gitu. Nah, jadi kalimat inti juga disebut sebagai kalimat dasar, karena menjadi dasar pembentukan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimat inti, dengan subjek dan predikat aja nih. Ibu memasak, ibu subjek, memasaknya itu predikat gitu, atau eh, apa penjelas dari subjek itu ngapain. Kemudian ayah membaca buku. Nah, ayah subjek, predikatnya apa? Membaca, kata kerjanya. Kemudian buku, objeknya gitu. Jadi SPO kalau disingkat ya. Kemudian mereka belajar di perpustakaan. Subjeknya mana nih? Subjeknya adalah mereka. Kemudian predikatnya belajar di perpustakaannya. Di perpustakaan apa? Keterangan ya, bukan objek. Karena itu bertanya tentang di mana, di perpustakaan. Itu berarti keterangan ya, teman-teman, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Oke. Yang kesembilan ini ada penggunaan tanda baca. Nah, jadi penggunaan tanda baca ini adalah penggunaan simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk membantu pembaca memahami struktur kalimat, makna, serta intonasi dalam sebuah teks. Nah, ada beberapa jenis tanda baca nih, teman-teman. Ada titik, kemudian koma, titik itu fungsinya untuk mengakhiri kalimat pernyataan dan memisahkan angka dalam daftar atau penomorannya. Contoh, saya akan pergi ke sekolah titik, gitu ya. Koma, misalkan untuk perinciannya biasanya setelah kata seru. Oh, ya, hai. Kemudian digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Gitu ya. Contoh, saya membeli buku, pensil, dan penghapus itu kan perincian ya, itu pakai koma. Kemudian, jika hujan turun, kami tidak akan pergi. Itu kan memisahkan induk kalimat, ini induk kalimat, dan anak kalimat. Kami tidak akan pergi. Gitu ya. Kemudian tanda baca yang lainnya ada tanda tanya nih. Jadi tanda tanya itu untuk mengakhiri kalimat tanya, teman-teman. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya kan itu contohnya ya. Dan tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah. Awas, ada mobil datang. Itu pakai itu pakai tanda seru ya, teman-teman. Kemudian jangan berisik. Nah, itu pakai tanda seru. Kemudian titik dua untuk mengawali daftar atau rincian dan mengutip ucapan langsung. Nah, contoh, saya membawa barang-barang berikut. Titik dua, buku, tas, dan sepatu. Kemudian ibu berkata, nah ini untuk mengutip ucapan nih. Ibu berkata, titik dua, tanda seru. Jangan lupa belajar. Tanda seru, tanda kutip. Oke, tanda petik nih, tanda petik. Mengapit kutipan langsung dan menandai judul artikel. Contoh, ayah berkata, koma, tanda petik, jangan lupa makan. Titik, itu untuk mengapit kutipan langsung gitu ya. Kemudian ada tanda pisah. Nih, tanda pisah. Jadi tanda ini seringkali ada nih di novel ya. Yang teman biasanya ada di novel. Ini untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan gitu ya dalam kalimat. Contoh, hasil ujian ini tanda pisah menurut guru. Jadi hasil ujian ini itu menurut guru ya. Terus tanda pisah lagi sangat memuaskan. Jadi informasi tambahan ya, intinya ya. Kemudian tanda kurung nih untuk menyisipkan informasi tambahan. Contoh, saya lahir di Jakarta. Dalam kurung ibu kota Indonesia. Nah, jadi untuk menyisipkan informasi tambahan sama seperti tanda pisah untuk memberikan informasi tambahan namun bentuknya beda, gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga dipahami secara garis besar memang eh,
pemahaman bacaan dan menulis ini itu sebetulnya murni murni apakah kalian bersahabat dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia atau tidak gitu, karena tidak ada tips ataupun trik tertentu dalam mengerjakan soal-soal seperti pemahaman bacaan dan menulis ini. Murni pemahaman kalian, pemahaman bagaimana kemudian kalian memahami dasar-dasar pengetahuan tentang materi pokok tadi gitu teman-teman. Semoga dipahami secara keseluruhan, semoga lancar UTBK-nya. Sampai jumpa mungkin di video pembelajaran lainnya. Semangat terus teman-teman, semoga dilancarkan semuanya. Bye-bye.